Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang, apa mengatakan tiada berakhir. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nurul Jalal. Kalau di kitab Nurul Jalal ini kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Kalau di kitab mengenal Allah Asmaul Husna yang kita kaji setiap malam minggu itu berdasarkan nama-namanya. Mudah-mudahan dengan kita mengenal sifat dan nama yang dimiliki oleh zat itu, maka kita akan betul-betul kenal dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini Allah berikan batasan-batasan bagi kita untuk sampai mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian sebelumnya dikatakan bahwa Allah bersifat wujud. Jadi yang wajibul wujud, yang sebenar-benar ada, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita ini bagaimana keberadaan kita ini? Apakah kita ada juga? Adanya kita ini itu hanya secara majazi, tidak secara hakiki. Nah ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena adanya kita ini itu diawali dengan tiadonya. Sementara Allah tidak pakai permulaan adanya. Sedia adanya. Kalau kita sebelum kita diciptakan, kita belum ada, kemudian diciptakan, dan suatu saat nanti kita akan tiada. Jadi keberadaan sesuatu yang diapit oleh dua ketiadaan, mana dua ketiadaan sebelumnya tidak ada, kemudian nanti tidak ada, itu dianggap tidak ada secara hakiki. Nah, jadi kita ini, keberadaan kita ini hanya secara majazi. Nah untuk itu jangan sampai kita menyangka, jangan sampai kita terganggu dengan keberadaan diri kita dan seluruh ciptaan makhluk kita. Padahal inilah yang sering mengganggu di dalam kehidupan kita ini. Melihat orang yang tidak suka sama kita, melihat orang yang memuji kita, melihat orang yang menyokong kita, melihat orang yang menyakiti hati kita, kita betul-betul terganggu. Kenapa? Karena kita memang melihat orang itu wujud adanya. Tapi kalau seandainya tidak ada, ya kita abaikan. Dan inilah yang akan membuat kehidupan kita akan berbahagia. Karena yang menjadikan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya, buruknya, sakitnya, sehatnya, suksesnya, gagalnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa rencana, tidak ada yang tanpa hikmah. Semuanya mengandung hikmah dan itu adalah untuk kebaikan diri kita. Tapi macam mana? Sakit nih lalamonian, tidak juga sembuh-sembuh. Lebih elok kayak itu. Kenapa? Kita tidak tahu apakah dengan sehatnya kita itu bisa dekat dengan Allah, bisa zikir pada Allah setiap saat, setiap waktu, bisa merintih pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau badan kita sehat, rezeki kita lapang, mungkin entah apa lagi gawe kita, karena nafsu kita langsung bangkit ya untuk dipenuhi keinginan-keinginannya. Atau kehidupan kita yang susah, kok lamonian Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kemudian setelah wujud, kemarin kita juga sudah mengenal sifat Allah yang kedua, yaitu qidam. Qidam ini adalah artinya dahulu. Dahulu ini tidak pakai awal, jadi tidak pakai permulaan. Nah, apa mengatakan tidak berakhir? Ini lawan dari tidak pakai permulaan. Tidak berakhir itu namanya adalah baqa. Apa arti baqa? Kekal. Apa arti kekal? Tidak rusak, tidak binasa. Kalau kita ini, apapun selain Allah itu pasti akan rusak dan binasa.
termasuk bumi, alam yang tempat kita diami ini. Dulu tidak ada, sekarang ada, dan suatu saat nanti akan tidak ada, juga akan rusak dan binasa. Apa arti tidak rusak dan tidak binasa? Ada selama-lamanya. Apa arti ada selama-lamanya? Adanya tidak dihubungi dengan tiada. Kalau kita tahun 1 belum ada, kemudian ada yang tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 40-an baru ada. Nanti tahun 2050, 2000 atau besok pagi belum tentu ada. Nah, dia tidak dihubungi dengan tiada. Kalau kita ini dihubungi dengan tiada. Siapa yang kayak itu tuh, yang tidak berawal, tidak berakhir, sedia adanya? Siapa yang demikian itu? Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Tuhan. Siapa nama Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Jadi kalau seandainya Maha Suci ini, jangan kita bayangkan Allah itu suci daripada najis-najis, bukan itu. Berbeda dengan kita, kalau kita ini bersuci untuk menghilangkan najis. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci daripada segala sifat-sifat naqisun, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat keaiban. Allah buta, Allah bisu, Allah tuli. Itu Maha Suci Tuhan daripada segala sifat-sifat kekurangan dan Maha Tinggi. Apa Tuhan? Jadi kadang-kadang kalau anak cucu kita bertanya, bingung juga kita jawabnya. Apa Tuhan itu? Zat wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Karena apa pertanyaan dan jawabannya berulang-ulang. Dari kemarin, mulai dari sifat dalil akal kemarin, pertanyaan dan jawabannya itu selalu berulang-ulang. Apa tujuannya? Supaya terlebih nyata dan bertambah terang, bertambah jelas. Ya, diulang-ulang. Nah, ini metode pembelajaran supaya mana kalimat yang sering diulang-ulang itu lebih dipahami dan lebih didengar. Apa yang ada pada Tuhan. Nah, jadi apa yang ada pada Tuhan, yaitu sifat kamalat. Apa artinya sifat kamalat? Nah, ini perlu diingat-ingat. Sifat kamalat yaitu tanda-tanda kemuliaan, kamil. Nah, tanda-tanda kemuliaan Tuhan. Berapa macam tanda-tanda kemuliaan Tuhan? 2 macam. Macam pertama yang bangsa apa? Yang pertama bangsa wajib. Mana tanda kemuliaan Tuhan yang bangsa wajib? Sifat-sifat yang ada pada zat Tuhan. Yang kedua, bangsa apa lagi? Yang bangsa harus. Masih ingat kemarin pengertian wajib dan harus? Kalau wajib itu dia mesti ada. Tidak mau tidak ada. Kalau harus itu bisa ada, bisa tidak ada. Mana dia tanda kemuliaan Tuhan yang bangsa harus? Sekalian baharu alam ini. Jadi alam ini itu bukan wajib ada, cuman baru dia. Artinya itu harus dia. Artinya dia bisa ada, bisa tidak ada. Kemudian apa lagi? Seperti kita nih, bisa baik Tuhan menciptakan Safriyadi. Yang namanya Safriyadi itu adalah sebongkah batu, namanya Safriyadi. Tidak wajib Tuhan menjadikan Safriyadi itu menjadi Tuhan, menjadi manusia. Bisa jadi Safriyadi itu seekor kucing atau sebatang tanaman, bisa. Tidak wajib Tuhan menjadikan Safriyadi itu menjadi seorang manusia. Inilah yang patut kita syukuri, bahwa kita dijadikan Tuhan manusia, makhluk yang paling sempurna, yang paling elok daripada segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini namanya, makanya di dalam kitab hikam itu dikatakan ni'matani, dua nikmat itu, nikmat ijad dan nikmat indah. Nikmat ijad itu apa? Nikmat dijadikan. Bersyukur kita dijadikan Allah manusia. Manusia banyak. Sempat dijadikannya kita orang kafir, atau dijadikannya hidup di zaman dahulu manusia purba yang tidak mengenal agama. Apa jadinya? Ini kita bersyukur dijadikan manusia, dijadikan umat Nabi Muhammad lagi, umat yang paling baik dibandingkan umat-umat sebelumnya. Ini nikmat yang besar-besar. Cuman kadang-kadang orang yang mendapatkan nikmat itu tidak merasakan bahwa dia sedang dalam nikmat. Begitupun orang sakit, orang sehat. Orang sehat yang bisa nengok nikmat sehat itu adalah orang sakit. Orang sakit memandang orang sehat, alangkah indahnya mahkota sehat yang ada di atas kepala orang yang sehat itu. Bisa kemana-mana, bisa sembahyang, bisa ngaji, bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tapi orang yang sehat tidak sadar bahwa dia di dalam kenikmatan itu dan tidak menggunakan kenikmatan dia di dalam menjalani kesehatan itu. Maka orang yang sakit berhajat, kalau aku nanti sehat, aku pinginlah kayak dia tuh, pinginlah. Orang yang sehat tidak pulang. Begitulah terus kehidupan ini. Nah, kita bersyukur dijadikan umat manusia, dijadikan umat Nabi Muhammad, tinggal pulau di negeri yang aman, di Indonesia. Indonesia luas. Kalau sempat dilepaknya di Gunung Jayawijaya sana, atau di Irian, di pedalaman hutan-hutan Indonesia ini, tentu kita akan mengalami kesusahan-kesusahan. Ini kita ditinggalkan pulau di Jambi, negeri yang memang sangat aman, cuacanya enak, cuacanya sejuk dan jauh dari keonaran. Sudah tinggal di Jambi ngaji pula lagi. Ini berlipat-lipat nikmat yang Allah karuniakan. Sempat kita tinggal di Gaza, hariko Islam lah kita tinggal di Gaza, nauzubillah. Apa cuman detik beng tidak lagi dengar suara tembakan, suara bom, lari ke sana lari ke sini dalam kekurangan, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita dan seluruh umat yang sedang dizolimi di Gaza. Jadi kalau seandainya ini kita tidak runut nikmat ijad ini, maka rasa syukur kita tidak akan mengeluh. Itulah yang ada. Labanya nikmat yang kita terima masih juga galau, masih juga risau. Maka Allah itu sampai bertanya, alam nasrah. Hamzahnya ini hamzah lil istifham litakriri. Jadi dia itu bertanya, bukan Allah tidak tahu. Alam nasrah, bukankah tidak telah kami lapangkan, telah kami bentangkan, telah kami luaskan laka bagi engkau, sadraka, akan dada engkau. Allah sampai heran, apa seluas itu tempat. Jadi kalau mau tahu tempat atau negeri yang paling luas yang Allah ciptakan dari semua ciptaannya, itu adalah hati manusia. Ngapo alam barzah masuk, alam dunia jangan ditanya, alam akhirat masuk, berbagai macam apapun, saking hebatnya daripada hati manusia ini. Tapi gara-gara masalah kecil, gara-gara kesusahan sedikit, sesak dia, sempit dia, ini tentu akan mengherankan orang yang telah melapangkan, meluaskan daripada hati kita. Jadi artinya apa? Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita terimalah dengan penuh lapang dada. Tidak ada pemberontakan, tidak ada penolakan. Sakit, yang sakit itu adalah nafsu kita. Kalau iman kita pasti dia yakin dan percaya bahwa itu pasti yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa arti baharu? Supaya kita lebih paham, alam atau baharu atau selain Allah Subhanahu wa taala,
Mulo-mulonyo tiado, kemudian jadi ado. Apa baik yang sifatnya seperti ini, mulo-mulonyo tidak ada, kemudian ada, itu adalah baharu namanya. Apa yang dinamakan alam yang lain daripada zat Tuhan dan sifatnya. Baharu alam berapa macam? 2 macam. Yang pertama apa namanya? Jirim. Nah, ini mungkin nanti di kitab-kitab tauhid yang tipis-tipis, umpamanya seperti kitab Matan Sanusi, ini akan dibahas jirim. Yang mana yang bernama jirim sekalian zat yang baru. Jadi kalau seandainya sayo dikatakan baharu, maka mana yang jirim itu adalah anggota tubuh sayo ini. Itu jirim namanya. Seperti apa zat yang baru? Seperti badan kita dan anak-anak kita. Nah, badan kita dan anak-anak kita. Yang kedua apa namanya? Arad. Nah, ini juga di kitab-kitab tauhid yang rendah-rendah, itu dibahas tentang jirim dan arad. Yang mana yang bernama arad? Kalau jirim itu anggota tubuh. Kalau arad itu adalah sifat yang baharu, sifat daripada yang baharu. Seperti apa sifat yang baharu? Seperti warna-warna dan gerak atau diam. Jadi sifat itu dia menempel pada zat. Seperti umpamanya kulit kita sawo matang. Warna sawo matang itu menempel pada zat yang ada padanya. Apa arti bergerak? Bergerak berpindah daripada satu pihak kepada satu pihak. Beralih berpindah dari satu pihak pada satu pihak, dari satu tempat kepada satu tempat. Apa arti diam? Arti diam tidak bergerak. Berapa banyak tanda-tanda kemuliaan Tuhan? Tiada terhingga banyaknya. Apa arti tidak terhingga banyaknya? Tiada bisa terhitung. Berapa banyak yang wajib kita ketahui? 20 sifat. Apa sebab kita wajib mengetahui 20 sifat itu? Karena dengan mengetahuinya, dengan mengenalnya, dapatlah kita mengenal Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan, kita mengenal sifat-sifatnya. Karena apa? Hanya 20 sifat saja. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan ngaji sifat 20, itu nanti bisa gila, itu nanti membahayakan. Berarti dia tidak percaya sama Al-Quran. Inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam ini. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengkajinya, dapat informasi, mereka langsung bertindak, mereka langsung meninggalkan. Jadi sifat 20 itu ada di dalam Al-Quran. Di mana tahunya? 20 yang ada di 20 itu ada di dalam Al-Quran. Sudah diperiksa oleh ulama-ulama yang dahulu. Berarti kita inilah terima jadi. Apa yang pertama daripada 20 sifat itu? Wujud. Wujud. Apa arti wujud? Ada. Siapa yang ada? Tuhan. Di mana kita tahu? Dari mana tahunya bahwa Tuhan itu ada? Ada tandanya. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Apa sebab mengetahui adanya Tuhan itu dengan pakai tanda? Karena tanda bisa mengetahui adanya khawasil dengan khawasil khamsa. Apa itu khawasil khamsa? Yaitu panca indera yang 5. Kalau di dalam ilmu nahu ada af'alul khamsa. Kalau di dalam sorof ada
asmaul, di dalam nahwu ada asmaul khamsah, di dalam sorof ada asma af'alul khamsah. Ini ada khawasil khamsah. Apa arti khawasil khamsah? Panca indera yang limo. Apa arti panca indera yang limo? Keterangan yang limo. Guna panca indera yang limo. Apa guna panca indera yang limo? Buat mengetahui baharu alam. Karena baharu alam ini bisa dirasoi, bisa didengar, bisa dicium, bisa diraba dengan panca indera yang limo. Apa panca indera yang limo itu? Pertama, memandang dengan mata. Melihat dengan mata. Baharu alam yang mana yang dapat dipandang dengan mata? Sekalian zat yang baharu dan warna-warna. Ini yang bisa dilihat dengan mata. Kita bisa lihat ada manusia ini yang zatnya warna kulitnya itu warna kuning, warna merah, warna hitam, sawo matang. Ini kita bisa melihat dengan mata. Kedua apa? Pendengaran dengan telinga. Kita mendengar dengan telinga suara bunyi-bunyian, suara burung, suara gemercik air, suara angin. Ini kita bisa dengar. Baharu alam yang mana yang dapat didengar dengan telinga? Sekalian suara-suara. Kalau seandainya kita tinggal di kota ini, suara kendaraan. Agak malam dikit, kendaraan dekat lagi, suara jangkrik yang kita dengar. Ini kadang-kadang, kalau sekarang kita tidak mendengar, ketika nanti kita putar di rekamannya, itu banyak suara jangkrik, yang kita dengar. Tapi di rekamannya yang baru terdengar. Yang ketiga apa? Penciuman dengan hidung. Baharu alam yang mana yang dapat dicium dengan hidung, sekalian bau-bauan. Kita bisa mencium bau busuk, bau harum, wangi-wangian. Kalau tidak bisa dicium, ini berbahaya. Kenapa? Karena ada zat-zat yang membahayakan daripada kesehatan kita. Mana contohnya? Amonia, sulfur, belerang. Nah, itu berbahaya kalau seandainya sampai terhisap oleh tubuh kita. Jadi kalau seandainya tercium, maka kita akan menghindar. Yang keempat apa? Pencicipan dengan lidah, pengecapan dengan lidah. Baharu alam yang mana yang bisa dicicipi dengan lidah, sekalian rasa-rasa. Ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa asin, ada rasa pedas. Ini bisa dirasakan. Yang kelima apa? Perasaan dengan tapak tangan. Dengan telapak tangan kita bisa merasakan lembut, kasar, halus, sesuatu zat daripada baharu alam ini. Baharu alam yang mana yang dapat dirasa dengan tapak tangan, sekalian zat yang baharu. Kulitnya kasar, kulitnya halus, itu bisa dirasakan dengan telapak tangan. Apa sebab Tuhan tidak bisa dilihat secara baharu? Kenapa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa dicium, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa, diraba, tidak bisa dicicip? Apa alasannya? Karena Tuhan tidak berupa. Ini hati-hati kalau kita ngaji tauhid nih. Kalau nanti pas balik, tiba-tiba di kebun sawit itu ada tegak besar tinggi, bercahaya terang benderang, pakai sorban, berjanggut pula, terang nian. Alam ini seperti siang. Dia ngomong, nah akulah Tuhan yang kau cari, kata dia. Langsunglah tetap dengan kalimat, masih ingat? Apa cara letaknya itu? Cara ngilangkannya?
laisa kamislihi syai'un. Nah, itu cara letak gangguan-gangguan yang akan datang di hadapan kita. Ini tidak menutup kemungkinan ada yang ingin menggelincirkan daripada tauhid kita. Kalau seperti itu berarti Tuhan itu baharu. Apapun yang bisa digambarkan oleh akal dan pikiran kita tentang zat Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Apapun besar, tinggi, bercahaya, ada suaranya menggelegar, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan alasannya tidak bisa dikenal dengan khawasil khamsah, dengan panca indera yang 5. Tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa dirasa dengan lidah, tidak bisa dicium dengan hidung, dan tidak bisa diraba dengan telapak tangan. Nah, ini jadi jangan ada lagi keraguan-raguan di dalam hati kita. Apapun yang muncul di dalam benak dan pikiran kita ada berwujud Tuhan itu, maka itu bukanlah Tuhan. Apa sebab Tuhan tidak bisa didengar? Karena Tuhan tidak bersuara. Apa sebab Tuhan tidak bisa dicium? Karena Tuhan tidak berbau. Apa sebab Tuhan tidak bisa dicicip? Karena Tuhan tidak berasa. Apa sebab Tuhan tidak bisa dirasa dengan tapak tangan? Karena Tuhan bukan zat yang baharu. Kalau baharu, kayu, bisa kita pegang, bisa kita raba. Dengan apa kita mengetahui adanya Tuhan? Kalau gitu dengan apa? Kita mengetahui ada Tuhan kalau mengenal baharu alam ini dengan khawasil khamsah atau panca indera yang 5. Terus dengan Tuhan ini dengan apa kita mengenalnya? Dengan dalil. Dalilnya apa? Burhan. Burhannya apa? Alasan-alasan yang ada bisa diunjukkan dari Al-Quran. Apa arti dalil? Tanda-tanda dan keterangan-keterangan. Apakah tanda bahwa Tuhan itu ada? Apa tandanya? Apa dalilnya Tuhan ada? Sekalian baharu alam. Ini dalilnya. Ingat, ayat Tuhan ada 2. Yang pertama namanya ayat lafziah yang kita temui di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah ayat kayak suara dari ayat kauniyah, ayat ciptaan. Mana ayat ciptaan itu? Dalil ciptaan itu adalah baharu alam. Kalau orang Minang mengatakan alam tak kambang menjadi guru. Semuanya memberikan iktibar yang bisa digunakan sebagai pedoman. Jadi tanda adanya Tuhan, dalil adanya Tuhan itu adalah sekalian baharu alam. Apa sebab baharu alam ini menjadi tanda adanya Tuhan? Karena jawabannya itu baharu alam mesti Tuhan yang menjadikannya. Apa arti baharu alam mesti Tuhan yang menjadikannya? Yang lain daripada Tuhan tiada ada yang bisa menjadikan baharu alam ini. Jangankan menciptakan alam, saking Tuhan itu ingin menantang manusia dan seluruh jin ini, bila perlu tolong ciptakan sehelai 11 sayap nyamuk yang sangat halus itu. Kalau kalian memang punya kuasa, ada mampu gitu untuk melaksanakan atau memenuhi tantangan Tuhan itu. Karena memang kita tidak kuasa untuk menciptakan. Di mana kita tahu bahwa Tuhan menjadikan alam? Karena sebelum alam yang ada hanya Tuhan sendiri. Barangkali baharu alam ini terjadi dengan sendirinya. Ini pemikiran orang-orang yang liberal. Dia membebaskan pikirannya sehingga dia berbuat sesuka hatinya. Bisa baik alam ini terjadi dengan sendirinya. Mustahil baharu alam ini terjadi dengan sendirinya. Kalau menurut ilmu
eh, ilmu pengetahuan, katanya alam ini terjadi hanya karena hasil bentuman atau hasil pecahan daripada benda besar yang kemudian berbenturan sehingga terpecah-pecah, ada yang jadi bumi, ada yang jadi matahari. Hanya proses Big Bang namanya kejadian itu. Padahal Allah yang menciptakannya. Apa sebab mustahil jadi sendiri? Karena sebelum adanya sama bandingannya dengan tiada. Alasan mustahil terjadi sendiri sebelum adanya sama bandingannya dengan tiada. Apa salahnya sama bandingan adanya dengan tiadanya jadi sendiri? Mustahil sama bandingannya berat sebelah dengan tiada sebab. Jadi kalau sesuatu yang seimbang, sesuatu yang sebanding, itu mesti ada sebabnya. Apa sebab yang sama bandingannya mustahil berat sebelah dengan tiada sesuatu? Sebab karena tiada dalil, tiada alasan, tiada bukti buat menetapkan adanya atau tiadanya. Apa sebab adanya Tuhan sebelum adanya alam? Karena Tuhan itu qadim. Tuhan itu tiada berawal. Di mana kita tahu bahwa Tuhan itu qadim atau tiada berawal? Kalau tidak qadim, mesti baharu. Seperti kita ini baharu namanya, karena kita sebelumnya tidak ada dan sekarang ada, besok lusa belum tentu ada. Apa sebab kalau tidak qadim, tidak dahulu, itu mesti harus baru? Karena tiada ada di antara qadim dengan baharu. Artinya itu kalau dia tidak qadim pasti baharu. Kalau tidak baharu pasti qadim. Yang tengah-tengah antara qadim dan baharu ini tidak ada. Kalau dia tidak qadim pasti baharu. Kalau tidak baharu pasti qadim. Cuman itu. Apa artinya tiada di antara qadim dengan baharu? Apa yang tidak qadim mesti baharu, dan apa yang tidak baharu mesti qadim. Apa salahnya kalau Tuhan itu baharu? Mesti ada yang menjadikannya. Berarti kalau Tuhan ada yang menjadikannya, Tuhan itu baharu. Apa sebab kalau baharu itu mesti ada yang menjadikannya? Karena baharu itu tiada bisa terjadi dengan sendirinya. Apa sebab baharu tidak bisa terjadi dengan sendirinya? Sebelum adanya sama bandingan dengan tiadonya. Apa salahnya sama bandingan? Adanya dengan tiado jadi sendiri? Mustahil. Yang sama bandingannya, yang sama beratnya, yang sama bandingannya berat sebelah dengan tiado sesuatu sebab. Apa salahnya kalau ada yang menjadikan Tuhan? Yang menjadikannya itu berkehendak pula kepada yang menjadikan. Allah, Tuhan ada yang menjadikannya. Maka yang menjadikan Tuhan itu juga berhajat lagi kepada yang menjadikan lagi. Inilah yang tidak mungkin. Makanya dikatakan Allah itu ada dengan sendirinya, tidak berhajat kepada yang menjadikan. Apa salahnya kalau berkehendak terjadilah namanya daur talsalsul. Ini yang tidak mungkin pada Tuhan. Apa arti daur? Membuat. Kita dikatakanlah kita diciptakan oleh Allah. Allah diciptakan oleh Allah lagi. Allah diciptakan lagi kepada itu namanya daur. Atau kita dari ibu dari neneknya, nenek dari ini namanya daur talsalsul. Bagaimana membuat? Orang membuat kita dan kita membuat orang. Orang membuat kita dan kita membuat orang. Yang demikian itu bisa terjadi atau tidak? Tidak bisa
sama sekali. Apa sebab tidak bisa? Karena bertemu dua yang berlawanan. Apa hukumnya bertemu dua yang berlawanan? Sesuatu yang berlawanan itu tidak mungkin bertemu, mustahil. Bagaimana jalannya bertemu keduanya? Orang membuat kita, dionya tua. Kita membuat orang, dionya muda. Kalau demikian, apa jadinya? Berjumpa tua dengan muda. Apakah tua dengan muda itu berlawanan? Tua dengan muda berlawanan? Iya, berlawanan. Bagaimana keterangan? Coba terangkan. Yang tua banyak umurnya, yang muda sedikit umurnya. Banyak dengan sedikit itu berlawanan kan? Iya, berlawanan. Banyak sedikit jelas berlawanan. Bagaimana rupanya yang berlawanan itu? Setiap dua macam yang tidak bisa bertemu sekali-kali. Tua dengan muda tidak bisa bertemu. Kemudian muda dengan tua juga tidak bisa bertemu. Apapun yang berlawanan itu tidak mungkin bertemu. Seperti apa contohnya? Seperti tua dengan muda, banyak dengan sedikit, hidup dengan mati. Ini tidak mungkin bertemu. Apa arti tasalsul? Kalau tadi daur, berturut-turut satu, kemudian satu, berturut-turut, tertib, yaitu berturut-turut satu persatu, dengan tiada berkesudahan. Bagaimana rupanya itu tasalsul? Orang itu membuat orang itu, 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 teruslah begitu seterusnya. Bisa terjadikah itu tasalsul atau tidak? Tidak bisa sekali-kali. Apa sebab tidak bisa? Karena membawa kepada tiada ada Tuhan. Apa sebab tasalsul membawa kepada tiada ada Tuhan? Karena semua yang menjadikan dan kena dijadikan. Apa sebab Tuhan tidak ada kalau semua menjadikan dan kena jadikan? Karena semua jadi baharu. Apa salahnya kalau tidak ada Tuhan? Jadi baharu alam ini tidak ada. Apa sebab baharu alam ini tidak ada? Kalau Tuhan tidak ada, karena baharu alam ini itu mesti Tuhan yang menciptakannya. Apa arti baharu alam ini mesti Tuhan yang menjadikannya? Yang lain daripada Tuhan tidak ada yang bisa menjadikan baharu alam. Apa salahnya baharu alam ini tiada ada? Mustahil baharu alam ini tiada. Apa sebab baharu alam ini mustahil tiada? Karena baharu alam itu nyata adanya. Dengan apa adanya baharu alam itu nyata? Dengan khawasil khamsa. Apa arti khawasil khamsa? Panca indera yang lima. Jadi apa hukum daur tasalsul atau ulang jadi menjadikan ulang berulang itu berturut-turut? Itu adalah mustahil. Apa arti mustahil? Sesuatu yang tiada diterima oleh akal adanya. Jadi dia mesti tidak ada. Itulah yang dikatakan dengan mustahil. Apa arti yang tiada diterima akal adanya? Akal tidak membenarkan, akal tidak diterima atau tidak masuk akal, dan tiada mengakui akan adanya. Itu makna daripada mustahil. Apa yang dibenarkan oleh akal mesti tiada. Mustahil itu pasti tidak ada. Seperti mana contohnya? Inilah seperti daur tasalsul.
Bisa terjadikah atau tidak? Mustahil. Tidak bisa sekali-kali karena dia tidak mungkin terjadi. Apa salahnya kalau mustahil itu terjadi bertukar dengan harus? Apa namanya? Mustahil bertukar dengan harus qalbul haqaiq. Apa arti qalbul haqaiq? Menukar atau mengubah yang tidak bisa berubah. Menukar hakikat. Kalau seandainya di dalam bahasa tasawufnya itu hakikat mana bisa dirubah lagi. Yang bisa merubah hakikat adalah yang menciptakan hakikat. Kalau sudah hakikatnya, kalau sudah memang, kalau bahasa kitonya itu dia ini memang patut kayo, nak dia kerja sekedar baik. Kalau memang dia ditetapkan kayo, dia pasti akan kayo. Bagaimana menukar yang tidak bisa berubah? Tidak bisa. Itulah makanya mustahil. Jadi apa hukumnya qalbul haqaiq, bertukar hakikat itu adalah mustahil. Daur tasalsul mustahil. Kemudian bertukarnya qalbul haqaiq juga mustahil. Apa sebab qalbul haqaiq itu mustahil? Karena menjumpukan dua yang berlawanan. Bagaimana keterangannya? Coba terangkan. Menukar itu mesti berubah yang tiada mau berubah, mesti tetap. Apa yang dijumpai? Menukar yang tiada mau berubah, berjumpa dengan tetap. Berubah dengan tetap itu berlawanan. Iya, berlawanan. Tanda apakah qalbul haqaiq itu mustahil? Tanda tidak bertukar, mustahil dengan harus. Tidak bertukar, mustahil dengan harus. Tanda apakah itu? Tanda mustahil tidak bisa terjadi. Mustahil tidak bisa terjadi, tanda apakah itu? Tanda tidak terjadi daur tasalsul. Tiada terjadi daur tasalsul, tanda apakah itu? Tanda tiada yang menjadikan Tuhan. Tiada ada yang menjadikan Tuhan, tanda apakah itu? Tanda Tuhan itu bukan baharu. Tuhan bukan baru, apa mestinya? Qadim, tidak berawal. Tuhan tidak berawal, tanda apakah itu? Tanda sungguh Tuhan ada sebelum baharu alam ini ada. Sungguh Tuhan ada sebelum baharu alam ini ada, tanda apakah itu? Tanda sesungguhnya Tuhan yang menjadikan baharu alam. Sungguh Tuhan yang menjadikan baharu alam, tanda apakah itu? Tanda sungguh baharu alam itu ada. Sungguh baharu alam itu ada, tanda apakah itu? Tanda sungguh Tuhan ada bertanda, ada berdalil dengan baharu alam.